Halo saudara, Sapa Jatim kembali hadir ke hadapan Anda bersama dengan saya Vina Putri. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) tengah marak di sekitar kita. Tidak hanya memberikan manfaat yang begitu besar, namun secara bersamaan juga ada sebuah ancaman bagi umat manusia. Kepopuleran AI semakin berkembang pesat dibuktikan dengan semakin banyaknya pengguna. Lalu bagaimana kita bisa memisahkannya? Kita bahas di program Sapa Jatim. Di studio sudah hadir narasumber Profesor Trianggoro Wiradinata, Wakil Rektor Universitas Ciputra Surabaya yang sekaligus Direktur Apple Developer Academy. Halo, apa kabar Prof. Tri? Baik, Bu Vina. Baik ya untuk hari ini. Terima kasih. Baik, sehat lalu. Sudah hadir di studio Kompas TV Jawa siap. Timur. Terima kasih. Prof, ini kan dengan kehadiran teknologi AI begitu ya, tidak bisa kita hindari. Benar. Begitu ya. Banyak kalangan yang sudah memanfaatkan teknologi AI ini untuk kebutuhan sehari-hari. Selain kegiatan positif, bahkan kegiatan negatif pun ini juga menggunakan AI. Nah, menurut pengamatan Bapak Tri sendiri seperti apa? Apakah ini ancaman ataukah peluang nih, Pak? Baik, jadi kalau kita melihat AI ini seperti pada umumnya teknologi ya, Bu Vina. Jadi dengan teknologi ini AI itu dia sifatnya amplifier. Jadi di tangan orang yang punya tujuan baik dia akan sangat membantu sekali. Namun di tangan orang yang punya tujuan kurang baik ini tentunya juga bisa merusak. Jadi ini seperti senjata ya. Jadi kita ketika harus bertarung, ketika pakai senjata kita kan jadi lebih hebat. Tapi akan dipakai untuk apa? Jadi dipakainya untuk yang baik atau untuk yang kurang baik. Jadi keduanya memang ada potensi baik dan buruknya. Bisa memberikan peluang, bisa memberikan ancaman. Ini seperti mata pisau begitu ya, Pak ya? Ya, pisau yang bermata dua gitu bermata ya. Dua betul. Seperti itu ya. Betul. Oke, tergantung ya. penggunanya ya begitu ya. Benar. Ya. Baik. Nah, apakah masyarakat ini bisa memisahkan kedua hal ini? Karena seperti yang kita lihat, hal ini memang tidak bisa kita hindari juga begitu, Pak Tri. Tentunya bisa. Masyarakat memang perlu mengembangkan sebuah sikap yang namanya skeptisisme digital ya. Jadi skeptisisme digital itu kita perlu untuk menanyakan ketika kita mengkonsumsi sebuah tayangan atau apapun, kita perlu tahu ini benar atau enggak. Jadi critical thinking kita harus tetap bermain, kita tetap harus sadar gitu ya bahwa segala sesuatu saat ini bisa sifatnya artificial, bisa dibuat gitu ya. Terus kemudian saya kira modal yang paling dasar untuk skeptisisme digital ini ada dua, yaitu critical thinking, dan yang kedua adalah setiap orang perlu ada namanya literasi AI. Jadi mereka punya pengetahuan dasar lah setidaknya bagaimana AI bekerja. Itu yang penting bagi kita untuk kita bisa memilah keduanya ya. Skeptisisasi digital. Skeptisisme digital. Skeptisisme digital begitu. Kalau Bapak melihatnya di masyarakat seperti apa nih Pak, untuk arahnya kemana? Ya, jadi kita mulai dari yang baik dulu ya Bu Vina ya. Jadi kita seringkali melihat di dunia kedokteran, kemudian di dunia pendidikan, AI ini sudah sangat berperan ya. Jadi berperannya itu dalam 3 hal biasanya. Jadi kami selalu mengenali AI itu dari 3 hal. Yang pertama meningkatkan akurasi, kemudian yang kedua meningkatkan kecepatan, dan yang ketiga membuat ongkos jadi lebih murah. Jadi ini hal baiknya. Ya, jadi itu 3 hal yang kita perlu lihat bahwa AI ini memang sesuatu yang tidak bisa kita halangi, tapi harus kita dukung, terutama dari 3 hal tadi. Nah, kemudian kalau yang buruknya ya tentunya kita bisa melihat critical thinking kita harus bermain. Jadi sebenarnya konten ataupun hasil ini nanti aftermath-nya seperti apa, atau tujuan akhirnya itu apa sebenarnya. Jadi kita perlu ada critical thinking yang tetap kita harus pegang sebagai manusia. Baik, 2 hal itu yang memang harus kita ketahui begitu Pak Tri. Nah Pak, ini kan sejauh mana si AI ini menggantikan posisi manusia dan memicu pengangguran massal yang selama ini juga kita lihat Pak ya untuk realitanya, terutama di sektor keterampilan rendah. Ya. Kita melihat memang wajar sekali muncul ketakutan-ketakutan seperti ini. Namun ketakutan ini bukan mulai dari AI saja. Saya kira sudah dari 25 tahun yang lalu ketika internet ada. Terus kemudian penggunaan komputer itu makin masif gitu ya, makin massal, banyak orang pakai. Semua yang ada di teknologi itu akhirnya memang ada sebagian pekerjaan yang bisa digantikan. Namun kita perlu sedikit lebih detail.
antara pekerjaan dan tugas ya. Jadi ada bedanya. Sebuah pekerjaan terdiri dari beberapa tugas. Sebagian dari tugas ini memang bisa digantikan oleh AI. Namun secara keseluruhan pekerjaan itu tetap membutuhkan sentuhan manusia. Tapi kalau pertanyaannya tadi, untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang ini ya secara skill memang tidak begitu tinggi, memang cepat atau lambat akan digantikan oleh teknologi, termasuk AI tadi. Contoh kita melihat sudah sangat banyak di pintu tol ya sekarang yang sudah tidak lagi menggunakan penjaga tiket gitu ya. Karena itu adalah kejadian beberapa tahun yang lalu dan saya kira sudah sewajarnya kalau pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan skill, tidak membutuhkan critical thinking ya diganti sama teknologi supaya lebih cepat, lebih akurat dan lebih murah dalam hal pengelolaannya, termasuk AI nantinya. Dampaknya seperti apa nanti Pak untuk ini kan terjadi banyak PHK massal begitu Pak karena teknologi AI. Benar. Ini sempat menjadi diskusi yang cukup hangat ya. Apakah kehadiran teknologi, khususnya AI, apakah memang menggantikan pekerjaan? Kalau kita bilang memang ada beberapa pekerjaan yang saat ini ada tugas-tugas dari manusia yang akan digantikan oleh AI. Namun di satu sisi AI dan teknologi ini menciptakan ada banyak peluang baru yang muncul gitu ya. Jadi contohnya ketika membuat konten ya. Jadi kalau dulu orang ketika membuat konten itu semuanya harus serba syuting manual. Tetapi saat ini ada pekerjaan-pekerjaan baru yang tercipta gitu ya. Jadi dengan mengkombinasikan antara syuting yang memang manual kemudian menggunakan AI tambahan supaya muncul efek-efek, termasuk juga pembuatan film ya. Jadi pembuatan film kalau dulu semuanya harus serba syuting dari awal sampai akhir, sekarang ini sebagian juga sudah digantikan dengan menggunakan teknologi, lebih cepat, lebih akurat hasilnya, kemudian juga lebih murah. Jadi 3 key point itu tetap kita jaga. Oke, berarti masyarakat harus tampil kreatif ya di sini ya Pak Betul, ya. harus mikirin ini dengan adanya teknologi, dengan adanya AI, apa peluang baru yang muncul gitu. Oke, beradaptasi. Beradaptasi, di sini. betul. Baik. Nah Pak, ini ketergantungan karena AI, apakah ini membuat seseorang itu menjadi malas, kurang kreatif, bahkan kehilangan kemampuan berpikir kritis? Kita ambil contoh saja di lingkungan kampus, apakah ini sudah terlihat begitu Pak untuk ancaman itu? Benar, jadi memang ada, hanya saja memang tugas kami sebagai insan edukasi ya Bu Vina, untuk mengajarkan bagaimana menggunakan AI yang benar. Jadi ketika muncul AI, terutama kita spesifikkan ya, karena AI ini sebenarnya kan terminologi yang sudah lama ada ya, bahkan sebelum saya lahir pun AI sudah ada. Tapi yang banyak dibicarakan terakhir-terakhir ini adalah generative AI. Nah, penggunaan generative AI di kalangan mahasiswa, itu kami menengarai memang di awal memang sangat ini ya, sangat cepat membantu tugas mahasiswa, bahkan beberapa dosen pun mengatakan tugas-tugas yang biasanya mereka butuh waktu 15 menit, 10 menit untuk menyelesaikan, tiba-tiba saja dalam hitungan 1-2 menit, Pak saya sudah bisa gitu. Nah, ini ada peningkatan kecepatan, namun kami mencoba untuk mengarahkan bahwa AI itu fungsinya sebagai co-pilot, bukan sebagai orang yang pengendaranya. Jadi kita bisa belajar menggunakan AI. Namun ketika kita ada ujian, bentuk ujiannya pun harus kita ubah gitu ya. Jadi kita nggak bisa lagi menggunakan cara-cara lama dalam pendidikan ketika kita sudah pada era penggunaan generative AI sekarang ini. Baik, menarik sekali perbincangan kita Pak Tri, namun kita harus berhenti sejenak. Tetaplah bersama kami saudara di Sapa Jatim. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan narasumber Profesor Trianggoro Wiradinata, Wakil Rektor Universitas Ciputra Surabaya, yang sekaligus Direktur Apple Developer Academy. Nah Pak Tri, sebagai tenaga pengajar, apa sih yang Bapak tanamkan ke mahasiswa dan bagaimana cara menggunakan teknologi AI ini untuk mensupport kerja begitu, bukan sebagai ketergantungan yang berlebihan begitu Pak? Ya. Benar, jadi memang harus ada dua pendekatan juga ya Bu Vina ya. Jadi yang pertama
bagaimana mahasiswa bersikap, kemudian yang kedua bagaimana dosen-dosen melakukan proses belajar mengajar. Yang pertama dulu. Jadi bagi mahasiswa, kami selalu tekankan bahwa AI itu adalah tools yang membantu Anda sebagai co-pilot Anda ketika belajar. Buat yang masih di semester 1 biasanya waktu SMA kan ada kakak les gitu ya. AI ini seperti kakak les juga. Tentunya kita nggak bisa minta kakak les kerjain dong tugas saya, kakak les ini besok saya mau ini nih ada ujian nih kakak les yang ngerjain, nggak bisa begitu. Kita tapi belajar bisa dengan kakak les, jadi kita bisa tanya banyak hal tentang matematika, fisika, ataupun yang lain, segala macam yang lain itu kita bisa tanya sebagai co-pilot. Namun pada intinya harus kembali ke kita sendiri, apakah dengan kehadiran AI ini memperlengkapi mahasiswa ketika nanti harus diuji kompetensinya. Jadi itu yang pendekatan yang pertama. Pendekatan yang kedua, tentunya nggak fair dong kalau misalnya mahasiswanya sudah pakai AI, terus kemudian dosennya masih menerapkan pola belajar mengajar yang tidak menghargai adanya AI, gitu ya. Nah, jadi di kampus kami ini sudah menerapkan untuk bentuk ujian assessment itu kalau kami mengizinkan penggunaan AI, biasanya setiap dosen akan selalu memberitahu, ini boleh nih pakai AI, tapi batas-batasnya ini ya, koridornya. Kemudian asesmennya seperti apa? Asesmennya akan banyak berubah dari menilai hasil akhir menuju ke proses. Jadi kita menilai proses, misalnya dia muncul hasil akhir X gitu ya. Nah, kita menanyakan bagaimana kamu bisa come up dengan hasil X ini, prosesnya seperti apa, lalu tahapan-tahapannya, kendalanya seperti apa, dan saya kira pendidikan akan jauh lebih holistik ketika kita berpindah dari sekedar melihat hasilnya X ya, kalau nggak X salah loh gitu. Nah itu saya kira pendidikan di masa lalu, namun sekarang kita lebih ke berbasis proses, jadi kita menilai proses bagaimana mereka sampai mendapatkan hasil tadi X. Oke, Gitu. tingkat akurasinya berapa persen Pak ketika mahasiswa menggunakan teknologi AI ini untuk proses belajar mengajar? Ya, kita perlu paham bahwa AI ini adalah kecerdasan buatan yang dilatih dari data-data yang ada di masa lalu. Hanya saja karena datanya banyak sekali sehingga cukup tinggi akurasinya. Hanya saja kita perlu tahu bahwa AI itu bisa mengeluarkan yang namanya halusinasi. Jadi kita sebut AI hallucination ya. Jadi kita perlu sadar bahwa ada beberapa pertanyaan yang AI itu sebenarnya tidak punya ini knowledge base-nya. Dia tidak punya, belum pernah dilatih lah untuk topik-topik tadi. Nah, dia akan berusaha untuk menjawab dengan cara yang elegan, tetapi kadang-kadang ada halusinasi. Nah, oleh karena itu critical thinking kita harus tetap bermain. Kita harus punya kemampuan untuk cek ya, benar-benar apakah yang dikatakan AI ini benar atau tidak gitu ya. Kalau tidak punya kemampuan tadi, ini bahaya sekali. Jadi critical thinking, verifikasi itu perlu dilakukan. Jadi langsung meng-copy paste semua jawaban dari AI itu juga bahaya ya Pak. Benar, di sini ya? Ya, ada tingkatannya juga kan. Jadi yang paling buruk itu adalah tanya ke AI, buatkan saya esai tentang pembangunan di Surabaya pada bidang apa. Kemudian AI keluar langsung copy paste, itu sangat buruk sekali kalau itu sampai dilakukan. Namun ketika kita yang menyusun kerangka, kemudian kita menanyakan pertanyaan yang tepat ke AI, terus kemudian kita mencerna apa yang disampaikan oleh AI tadi, kemudian kita mengkalimatkan dengan kalimat kita sendiri, wah itu top banget. Itu yang kita cari sebenarnya. Menarik sekali untuk hal ini. Tapi Pak, untuk resiko jangka pendek dan juga jangka panjangnya seperti apa Pak? Kalau AI ini tetap digunakan secara terus-menerus. Ya, baik. Jadi resiko jangka pendek ya, resiko jangka pendeknya ini memang kita jadi kepingin semuanya serba cepat gitu ya. Kadang-kadang kita jadi kurang menghargai proses, dikit-dikit pakai AI gitu ya. Jadi ini saya kira sesuatu yang kita perlu waspadai, yang ini nanti juga berakibat ke jangka panjang. Ketika jangka panjang, kita semua tahu bahwa tubuh manusia itu kalau kita tidak dilatih ya, itu nanti akan ada bagian-bagian tubuh yang akan melemah gitu ya. Jadi seperti kita jarang jalan kaki gitu misalnya, maka nanti kaki kita pun juga akan lemah, sama dengan kemampuan berpikir kita kalau kita tidak melatih. Contohnya menulis email dalam bahasa Inggris, kalau dulunya dengan menggunakan AI walaupun grammarnya nggak sempurna tapi kita bisa gitu ya,
Tapi kalau sekarang kita benar-benar menyerahkan itu ke AI. Jadi istilahnya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kemudian langsung ketik, langsung apa adanya, copy paste. Itu lama-lama nanti kemampuan kita dalam menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu akan hilang. Jadi ini yang kita khawatirkan untuk efek jangka panjang. Jadi kemampuan yang dulunya dikuasai manusia jadi berkurang, makin berkurang. Karena kurang dilatih gitu. Kemampuan kreativitas menurun juga di sini Ya. ya Pak ya. Kemudian kepekaan juga menurun begitu Benar. untuk proses belajar Ada mengajar. satu lagi Bu Vina, ini yang lebih Ada berbahaya. lagi, apa nih Pak? Jadi dengan adanya AI, kita kadang-kadang merasa menguasai bidang-bidang yang sebenarnya kita nggak kuasai. Ya, ini ada istilahnya, kalau nggak salah ya, namanya Dunning-Kruger effect gitu ya. Ini tiba-tiba muncul aja di Dunning-Kruger effect. Jadi seolah-olah kita dengan pakai AI, saya tuh bisa dapat jawaban semuanya. Nah, padahal kita sebenarnya bukan orang yang dikompetensi tadi, tidak benar-benar menguasai. Nah, itu kita bisa menjanjikan ke orang, oh saya bisa itu kerjakan bisnis itu, saya bisa kerjakan tugas ini. Tapi nanti di belakang dia cepet-cepetan ini pakai AI gitu ya. Nah, itu membuat hasilnya terlalu instan dan sebenarnya dia nggak nguasain. Berbahayakah Pak? Bahaya. Bahaya sekali ya untuk hal itu, karena bukan kompetensinya kan? Bukan kompetensinya, jadi dia hanya mengerti kulitnya saja. Nah, ketika nanti masuk ke dalam, tiba-tiba misalnya begini, Prof. Tri bisa nggak Bapak analisis ini resiko sakit jantung, padahal saya bukan dokter, gitu ya. Terus saya bilang, oh bisa gitu ya, saya jawab bisa gitu. Nah, di rumah saya cepet-cepetan tanya di AI, oh ini kalau jantung ada simptom seperti ini tuh apa sebenarnya yang terjadi. Terus kemudian saya ngomong, padahal saya bukan kompetensi di sana, saya merasa saya bisa karena ada AI. Ini bahaya sekali, karena pada titik tertentu itu kedangkalan informasi yang saya dapatkan tadi itu ada batasnya, karena saya bukan orang yang kompetensinya di sana. Berbahaya kalau misalkan di dunia kesehatan, karena harus kuliah dulu, belajar dulu kedokteran begitu ya, tidak bisa hanya melihat untuk AI seperti itu Pak untuk mendapatkan jawabannya. Nah Pak, ini kan AI kan tidak bisa kita hindari begitu ya Pak ya, namun hal apa sih yang lebih penting daripada teknologi AI ini Pak? Mungkin kreativitas penggunanya kah atau hal lain Pak? Ya, jadi kalau kita bilang apa yang lebih penting dari AI, tentunya kita nggak boleh kehilangan kemampuan yang tidak pernah bisa dikuasai oleh AI, yaitu kemampuan manusia dalam memberikan empati, kemudian menjaga moral, terus kemudian juga dari sisi verifikasi. Ya, jadi saya kira kemampuan manusia yang seperti ini itu tidak bisa dipelajari AI. AI tidak bisa punya empati, dia akan jawab apa adanya gitu ya. Sementara manusia, kita punya perasaan, kita punya kemampuan untuk mengenali kondisi orang ketika kita berkomunikasi. Ini yang harus tetap kita pegang. Kemudian dari sisi moralitas, AI tidak mengenal moralitas. AI akan menjawab apa adanya seperti data-data yang disuplai ke mereka. Sementara manusia, kita punya yang namanya standar moral. Jadi apa yang sebaiknya disampaikan dan yang tidak itu kita yang punya. Jadi itu yang harusnya di atas dari penggunaan AI. Baik. Saya kira itu. Terima kasih Pak Tri untuk penjelasan selengkapnya. Kita harus break sejenak ya Pak Tri di segmen berikutnya. Tetap bersama kami Saudara di Sapa Jatim. Anda masih bersama kami Saudara di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan narasumber Bapak Profesor Trianggoro Wiradinata, Wakil Rektor Universitas Ciputra Surabaya, yang sekaligus Direktur Apple Developer Academy. Pak Tri, apakah ada kemungkinan AI ini menurut pengamatan Anda bisa berkembang menjadi super intelligence yang tidak dapat dikendalikan dan bahkan ini bisa mengancam keberadaan manusia, begitu Pak? Ya, saya kira itu yang digambarkan di beberapa film-film ya Bu Vina ya. Jadi memang ada beberapa film yang menggambarkan. Kita kalau melihat dari perkembangan AI saat ini, AI saat ini masih sangat membutuhkan intervensi manusia. Ya, jadi saya kira kalaupun terwujud pun itu saya kira masih butuh waktu yang lama, dan itu sebenarnya manusia bisa juga untuk mengendalikan apakah kita pengen sejauh apa sih AI itu masuk ke dalam kehidupan kita. Jadi saya kira mungkin bisa terwujud, tapi juga waktunya tidak sekarang, saya kira. Mungkin bisa terwujud, kita nggak tahu ya Pak ya di masa depan nanti seperti apa. Dan Pak, keputusan kita juga, apakah kita mau sampai semuanya diatur oleh AI,
ya atau tidak gitu ya. Jadi kita yang bisa pegang kendali sebenarnya. Baik, ada Ya. sebuah kalimat Pak, ini tentang AI Ya. yang bertanggung jawab. Nah, ini bisa Ya. Anda jelaskan Pak untuk kalimat tersebut? Benar, ya. Jadi itu dari beberapa konsorsium asosiasi di beberapa negara maju, mereka menyebut istilahnya adalah responsible AI. Jadi bagaimana menggunakan AI secara bertanggung jawab. Jadi intinya adalah ketika kita menggunakan AI, baik untuk tulisan-tulisan kita, misalnya kita sebagai akademisi, maka kita wajib memberitahu bahwa AI digunakan untuk apa. Misalnya untuk sebagai alat parafrase atau sebagai alat untuk brainstorming, itu kita wajib untuk menyatakan bahwa saya pakai AI loh gitu. Jadi kita jangan menutup-nutupi lalu mengakui bahwa ini semua pekerjaan saya. Yang pertama, responsible AI. Lalu yang kedua, AI ini dia meningkatkan kecerdasannya dengan cara menambah data. Nah, bagaimana kita mengumpulkan data? Ini ada aspek-aspek ethics yang kita perlu untuk pahami, yang kita perlu ketahui. Jadi pengumpulan data tanpa menggunakan etika ini akan berpotensi pelanggaran ini ya, pelanggaran etika juga ya, pelanggaran moral juga. Jadi saya kira itu dua hal yang menjadi prinsip dari responsible AI. Jadi artinya kalau kita, yang pertama tadi kalau pakai AI kita harus ngaku bahwa ini pakai AI gitu ya. Terserah nanti siapa yang menginterpretasikan bahwa saya nggak mau yang ada AI-nya, ya udah nggak masalah gitu ya. Lalu yang kedua dalam hal pengumpulan data. Jadi pengumpulan data ini menjadi sebuah topik yang sangat hot sekali ya, terutama di beberapa negara maju, bahwa kalau mau ngumpulin data yang dipakai untuk meningkatkan kecerdasannya AI tadi, harus ada consent form, harus ada kesediaan dari orang yang dikumpulin datanya, apakah bersedia atau enggak gitu. Jadi saya kira ini dua hal yang harus dipegang gitu ya. Kalau masuk di dunia bisnis, ini Ya. sejauh mana begitu pengaruh AI ini Pak dalam dunia bisnis? Ya, saya kira kalau dunia bisnis semuanya pasti kepingin tiga hal tadi terjadi ya. Jadi lebih akurat, kemudian juga lebih cepat, dan ujung-ujungnya lebih murah. Nah, jadi penggunaan AI dalam dunia bisnis ini sepertinya sudah hampir di semua lini kita memanfaatkan bisnis. Jadi dalam hal penjualan, ada prediksi-prediksi penjualan. Terus kemudian dalam hal pengenalan pola minat dari masyarakat, itu kita juga sudah pakai AI. Nah, jadi kalau kita lihat di sosmed gitu ya, misalnya jangan heran kalau kita hari-hari ini lagi ngomongin sesuatu, tiba-tiba di sosmed kita muncul yang kita lagi omongin gitu ya. Itu juga AI juga ya. Terus kemudian dalam hal brainstorming, produk apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Brainstorming kan kadang-kadang kita melibatkan banyak orang gitu ya. Ada FGD, terus kemudian kita tanya sana sini, dan itu sometimes takes time gitu. Jadi butuh waktu yang agak panjang, effort yang juga cukup besar. Nah, hal tersebut ini sebagian sudah digantikan oleh AI juga gitu ya. Jadi dalam sebuah pekerjaan ada beberapa tugas ini diganti oleh AI. Kadang-kadang juga membuat logo gitu ya. Kalau mau logo yang profesional tentunya kita harus harus dengan desainer. Tapi kadang-kadang untuk sebuah UKM kita butuhnya adalah cepat gitu ya, dan harganya tidak mahal. Maka AI salah satu solusinya gitu. Jadi kalau kita bilang di dunia bisnis sepertinya hampir semua. Hampir semua. Tapi sekaligus juga bisa mematikan bisnis orang lain ya Pak ya, karena keberadaan AI ini sendiri. Nah, ini garis bawahnya begini Bu Vina. Jadi banyak yang takut ya. Jadi AI ini menggantikan atau mengambil alih pekerjaan. Nah, saya coba sampaikan. Tahun lalu ada pendapat gini, oh nanti kalau sudah pakai AI, ahli radiologi tidak dibutuhkan. Ada pendapat seperti itu. Kenyataannya sampai detik ini ahli radiologi tetap dibutuhkan. Hanya saja ahli radiologi yang bisa memanfaatkan AI. Jadi pekerjaannya dia lebih cepat, kemudian lebih akurat juga. Kemudian kalau nanti ada anomali-anomali tertentu, AI itu bisa membantu. Jadi sesuatu yang istilahnya luput dari pengamatan manusia itu bisa dengan cepat dibantu oleh AI. Lalu kita manusia itu nggak cuman sekedar percaya saja dengan hasilnya, tapi kita cek, oh ini ternyata ada temuan ini nih. Tugas kita manusia untuk memverifikasi, iya loh betul loh, saya tadi nggak kelihatan ini ternyata ada sesuatu. Jadi kalau kita boleh bilang di semua lini ya sudah masuk. Oke. Ya.
peluang AI ini memang cukup membantu begitu di sektor tertentu benar, begitu ya Pak ya. ya. Nah ini Pak yang saya bikin penasaran kan AI ini kan juga dibuat untuk identitas seseorang, bahkan foto seseorang seperti Ya. itu bisa juga dibuat menggunakan AI. Benar. Apakah penggunaan AI untuk identitas foto seseorang ini, apakah ini termasuk berbahaya nggak sih Pak? Apakah nanti bisa mungkin data kita mungkin bocor seperti itu atau bagaimana kalau menurut Bapak? Ya, baik. Jadi AI ini belakangan maju sekali dalam hal grafik juga ya Bu Vina ya. Jadi bukan cuma teks saja, tapi grafik bahkan video. Nah, ada juga teknologi yang namanya deepfake gitu ya. Jadi dia bisa meniru wajah orang, suaranya pun juga, gaya bicaranya pun juga bisa ditiru. Nah, kalau kita bilang lagi-lagi ini kembali ke niat dari orang-orang yang membuat tadi. Misalnya contoh begini, misalnya saya baik gitu ya, niat saya baik. Saya ingin meniru apa yang dikatakan oleh pahlawan kita yang sudah meninggal, sudah almarhum gitu ya. Misalnya Panglima Besar Jenderal Sudirman, dia pernah ngomong beberapa kalimat gitu ya. Terus kemudian kita buat jadi sebuah animasi supaya ketika anak-anak di usia sekolah itu belajar itu lebih menghayati, karena mereka jauh lebih bisa menghayati ya ketika itu menjadi sebuah animasi. Terus kemudian mereka bilang, oh ternyata pada waktu perang gerilya itu seperti ini loh, lalu disampaikan. Jadi niatnya baik memang. Namun ada juga kita bisa melihat bahwa orang yang menggunakan untuk kepentingan yang buruk gitu ya. Jadi dengan sengaja meniru tokoh tertentu, terus kemudian diambil datanya berupa suara, terus kemudian beberapa wajah dan gestur tubuh itu ditiru sama persis, lalu dibuatlah konten yang negatif padahal orangnya nggak pernah ngomong seperti itu gitu ya. Tentunya ini negatif, dan lagi-lagi gimana sih cara kita membedakan? Critical thinking kita harus bermain di situ. Satu lagi nih Pak, sebelum kita closing ya, di era sekarang ini kan sulitnya membedakan sebuah kebenaran dan juga kebohongan begitu dalam konteks penggunaan AI. Mungkin apa pesan-pesan untuk masyarakat nih Pak? Ya, jadi yang pertama tentunya kita harus tetap memainkan peran kita sebagai manusia. Jadi sebagai manusia kita punya empati, kita punya critical thinking, dan kembangkan pola pikir skeptisisme digital tadi. Bahwa semua yang ada di dunia digital itu ada yang asli tapi ada juga yang palsu. Jadi kita harus selalu waspada, tidak semua konten itu benar gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Kita verifikasi. Verifikasinya ada yang cara yang mudah, yaitu dengan cara kita saling bertanya ke rekan-rekan atau menemui pakar, atau kalau mau yang paling tidak ada effort sama sekali itu sekarang ini AI kan ada banyak ya. Jadi kita adu aja antar AI. Jadi kalau jawabannya kurang lebih sama, nah ini berarti oh jangan-jangan ini memang benar nih. Tapi sekali lagi peran kita manusia nggak pernah bisa hilang. Jadi mari kita verifikasi segala sesuatu. Pak, itu tadi kan kalau untuk pesan-pesan untuk masyarakat. Kalau di bidang pendidikan seperti apa nih Pak? Ya, baik. Kalau untuk pendidikan, saya kira ini berlaku untuk dua sisi ya. Jadi baik pembelajar maupun yang mengajar. Buat pembelajar, buat teman-teman para siswa dan mahasiswa. Ketika kita belajar, AI ini boleh menjadi co-pilot kita, atau istilahnya kakak les kita ya. Jadi kita bisa nanya-nanya, kita bisa belajar banyak hal dari AI. Manfaatkan AI tadi, tapi jangan diminta untuk menggantikan kita bikinin tugas kita, atau jadi istilahnya mengerjakan tes kita, ujian kita, itu nggak mungkin. Jadi itu cara menggunakan AI yang tidak baik. Nah, jadi tetap kita manfaatkan, namun kita harus tahu porsinya. Buat yang memberikan materi, ya, yaitu pengajarnya, kita harus senantiasa melihat bahwa AI ini merupakan alat bantu buat para pembelajar masa kini. Jadi yang pertama, jangan dilarang, tapi kita perlu mengarahkan bagaimana AI itu seharusnya digunakan. Jadi kalau digunakan dengan benar, saya kira para pembelajar itu akan mendapatkan banyak manfaat, karena sekali lagi teknologi nggak bisa dihentikan. Hanya saja kita bisa kelola supaya kita bisa mencapai tujuan yang kita harapkan bersama. Jadi cara menilai pun juga harus kita ubah dengan cara yang memang sesuai dengan menggunakan AI. Baik, terima kasih Bapak Profesor Trianggoro atas penjelasan dan juga waktunya terkait dengan penggunaan kecerdasan buatan atau AI menawarkan efisiensi tinggi, namun memerlukan pendekatan yang bijak atau etis dan bertanggung jawab agar memberikan manfaat maksimal. Saya Vina Putri pamit beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di episode Sapa Jatim berikutnya.